Halo, Sobat Garuda. Selamat datang kembali di Bolindo, yang selalu setia memberikan update terbaru seputar sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas 3 topik penting terkait perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mulai dari debut pemain naturalisasi Mads Hilgers yang penuh sorotan, kontroversi pencoretan Eliano Reijers, hingga persiapan menghadapi tim terkuat grup C, Jepang. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya sobat tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar sepak bola. Langsung saja kita mulai. Dalam laga debutnya ini, Mads Hilgers berhasil mencuri perhatian. Ada berbagai pendapat yang muncul tentang performanya. Sebagian besar pencinta sepak bola tanah air memuji kemampuan adaptasi cepatnya dengan para pemain Timnas Indonesia. Mads yang masih berusia 23 tahun dinilai mampu mengimbangi permainan rekan-rekannya, meskipun ada juga beberapa pihak yang merasa dia belum bisa tampil 100% all out. Namun, yang perlu diingat, sobat, debut Mads ini datang di momen penting bagi skuad Garuda, dan walaupun hasil akhir pertandingan melawan Bahrain hanya berakhir imbang, penampilan Mads Hilgers tetap diapresiasi banyak pihak. Tak berhenti sampai di situ, Mads Hilgers juga kembali tampil dalam pertandingan keempat grup C melawan Cina pada 15 Oktober lalu. Sayangnya, Mads hanya bermain selama 1 babak karena mengalami cedera di babak pertama. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, terpaksa menariknya keluar dan menggantinya dengan Tom Haye. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Sintayong mengungkapkan bahwa Mads Hilgers sebenarnya menampilkan performa yang baik saat debut melawan Bahrain maupun ketika menghadapi Cina. Namun, cedera memaksa sang pelatih melakukan pergantian lebih cepat. Menariknya, pergantian Mads dengan Tom Haye memberikan dampak positif. Tom Haye, yang baru dimasukkan di babak kedua, sukses mencetak gol untuk Indonesia, meskipun akhirnya Indonesia tetap harus puas dengan hasil kurang maksimal di 2 laga tersebut. Kini, fokus Timnas Indonesia beralih ke laga berat selanjutnya di bulan November. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi 2 tim raksasa Asia, yaitu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mads Hilgers dan rekan-rekannya tentu akan kembali berjuang mati-matian untuk bisa meraih hasil positif dan mengejar posisi 4 besar di klasemen grup C. Di samping itu, pada 15 Oktober 2024 lalu, Timnas Indonesia menghadapi laga berat melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Sayangnya, skuad Garuda harus menelan kekalahan 1-2 di laga ini. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya hasil pertandingan, tetapi juga keputusan mengejutkan dari pelatih Sintayong yang mencoret nama Eliano Reijers dari daftar pemain. Keputusan Sintayong untuk tidak menyertakan Eliano Reijers menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan supporter. Bek kanan PEC Zwolle ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia, terlebih saat menghadapi lawan berat seperti Cina. Posisi bek kanan akhirnya diisi oleh Asnawi Mangkualam, namun banyak pihak yang menilai bahwa Reijers bisa memberikan alternatif lebih dalam strategi bertahan. Kabar pencoretan Eliano Reijers dari skuad juga diikuti dengan berbagai spekulasi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pemain ini mengalami cedera ringan sebelum pertandingan. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Sintayong yang menjelaskan alasan pencoretan ini secara pasti. Setelah laga tersebut, Eliano Reijers akhirnya angkat bicara. Melalui unggahan di Instastory pada 16 Oktober 2024, Reijers mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang tetap memberikan dukungan meskipun dirinya tidak bermain dalam pertandingan melawan Cina. Ini menunjukkan bahwa Reijers tetap menjaga sikap positif di tengah kontroversi yang terjadi. Meski kecewa tidak bisa bermain untuk Timnas Indonesia, Reijers kini kembali fokus untuk memperkuat klubnya, PEC Zwolle. Pada 20 Oktober 2024 mendatang, PEC Zwolle akan menghadapi NAC Breda di lanjutan kompetisi Eredivisie. Banyak harapan bahwa Reijers bisa segera pulih sepenuhnya dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di Liga Belanda. Setelah kekalahan melawan Cina, perhatian kini beralih pada laga-laga berikutnya di bulan November mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 tim kuat, yaitu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Tentu saja, supporter berharap agar Sintayong bisa membuat keputusan yang tepat dan membawa skuad Garuda meraih hasil positif di laga-laga krusial ini. Akankah Eliano Reijers kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam 2 laga tersebut?
Selanjutnya kita akan membahas pertandingan yang sangat dinanti-nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu laga antara Timnas Indonesia melawan Jepang, yang akan berlangsung pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah melewati 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mengoleksi 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Hasil ini menempatkan skuad Garuda di posisi kelima klasemen grup C dengan total 3 poin. Mereka sempat bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi, 0-0 melawan Australia, serta 2-2 melawan Bahrain. Namun, kekalahan 1-2 dari Cina di bulan Oktober menjadi momen yang berat bagi tim Garuda. Kini, ujian terberat menanti mereka, menghadapi tim terkuat di grup ini, Jepang. Jepang datang dengan status tidak terkalahkan di 4 laga sebelumnya. Mereka memimpin klasemen dengan 10 poin setelah meraih kemenangan telak 7-0 atas Cina, 5-0 melawan Bahrain, dan 2-0 melawan Arab Saudi. Jepang juga bermain imbang 1-1 melawan Australia, menjadikan mereka sebagai lawan tangguh bagi Timnas Indonesia. Jepang datang dengan kekuatan penuh, membawa pemain-pemain yang memiliki pengalaman berkarier di liga-liga top Eropa. Di lini belakang, mereka diperkuat Zion Suzuki, kiper muda berbakat yang bermain untuk Parma, serta Ko Itakura, bek andalan Borussia Mönchengladbach. Di sektor pertahanan, ada juga Yukinari Sugawara yang memperkuat Southampton. Untuk lini tengah, Jepang memiliki pemain-pemain hebat seperti Kaoru Mitoma, Brighton, Daichi Kamada, Crystal Palace, Ao Tanaka, Leeds United, dan Wataru Endo, Liverpool. Nama-nama ini sudah tidak asing lagi bagi penggemar sepak bola, mengingat mereka semua bermain di liga-liga terbaik dunia. Selain itu, Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Takumi Minamino dari AS Monaco juga siap menjadi ancaman bagi pertahanan Timnas Indonesia. Di lini depan, Ayase Ueda yang bermain untuk Feyenoord dan Koki Ogawa dari NEC Nijmegen mungkin pernah bersaing dengan beberapa pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Liga Belanda, menjadikan laga ini semakin menarik untuk disaksikan. Meskipun Jepang datang dengan skuad bertabur bintang, Timnas Indonesia tidak bisa diremehkan. Dengan sejumlah pemain naturalisasi yang berkarier di Eropa, seperti Elkan Bagot, Mark Locke, hingga Ivar Jenner, Timnas Garuda akan berusaha memberikan perlawanan sengit. Laga ini akan menjadi ujian terbesar bagi pelatih Sintayong dan anak asuhnya dalam mengejar impian tampil di Piala Dunia 2026. Mampukah Timnas Indonesia bangkit dan memberikan kejutan di hadapan Jepang? Jangan lewatkan pertandingan epik ini di stadion kesayangan kita pada 15 November mendatang, dan mari kita berikan dukungan penuh untuk skuad Garuda. Itu dia, Sobat Garuda, ulasan lengkap tentang perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mulai dari debut Mads Hilgers, keputusan mengejutkan pencoretan Eliano Reijers, hingga tantangan besar melawan Jepang di laga mendatang. Perjuangan skuad Garuda masih panjang, dan dukungan dari kita semua sangat berarti bagi mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.